Teman-teman, ini monocast, bukan podcast. Ya podcast tapi sendirian, jadi saya nggak pakai narasumber. Saya ingin berbagi mengenai AI, Artificial Intelligence, yang sudah mulai gimana ya saya ngasih taunya. Artificial Intelligence itu teman-teman adalah sebuah kecerdasan buatan manusia. Tapi biarpun itu buatan manusia, itu adalah sebuah mesin, sebuah sistem yang terintegrasi antara software dan hardware. Ya, jadi harus saling mendukung. Ya mungkin kalian bisa cari di internet apa sih AI itu, tapi secara global saya akan sampaikan bahwa AI itu sebuah kemampuan software yang bisa belajar sendiri, bisa mencari ide sendiri, bisa mengembangkan pikirannya sendiri, dan harus didukung oleh hardware yang sangat-sangat kuat, servernya gitu loh maksudnya ya. Nah, oke, itu urusannya yang bikin AI. Tapi tahun 2025 ini hari ini bulan Februari 2025. Beberapa bulan terakhir saya memang nggak aktif untuk upload video review drone di YouTube karena saya memang sedang mempelajari banget AI ini. Bagaimana implementasinya nanti di drone dan bagaimana risikonya orang-orang atau teman-teman yang berprofesi sebagai pilot drone. Karena kalau kalian sudah baca artikel yang saya tulis di aryadika.com, saya udah nulis juga loh di artikel di website saya tentang ini dampak kecerdasan buatan atau AI pada masa depan pilot drone. Akan terjadi revolusi industri dan transformasi peran. Ya saya tulis di bawah situ ya di deskripsi video. Tapi kalian kalau mau buka aja di aryadika.com bisa. Di sini drone sudah beberapa drone sudah pakai AI atau Artificial Intelligence. Ingat ya, harus kalian bedakan antara sistem otomatisasi, sistem otonomus itu ya, otonomi, dan sistem kecerdasan buatan. Itu sangat beda. Ada yang bilang, nah kayak gini nih, ini adalah colokan yang bisa diperintah dengan suara smart plug AI. Tidak ada, saya konfirmasi ke penjualnya. Ini AI-nya gimana? Saya harus connect ke mana nih? Ke aplikasi apa, software apa? Dia based on apa? Based on GPT, based on DeepSeek, based on apa? Nggak bisa jawab. Akhirnya mereka bilang, bukan AI. Ini hanya mendeteksi suara dan otomatis nyalain lampu atau apapun dengan perintah suara. Bukan AI, ingat ya. Gitu juga dengan drone kita yang pakai sistem waypoint yang bisa diprogram bikin jalan tuh kalau bikin mapping ya, bikin jalannya gitu terus terbang ngambil foto cerek itu bukan AI, itu hanya otomatisasi. AI itu nanti setelah hasil gambar otomatisasi itu selesai atau otonomi tadi selesai tanpa manusia kan terbangnya, tanpa digerakkan oleh manusia, selesai pengolahan datanya itu sudah bisa masuk ke ranah AI. Itu tahun 2024. Sekarang ini udah 2025. Yang mana tahun 2025 ini untuk menerbangkan drone-nya itu sudah pakai kecerdasan buatan atau AI. Jadi saya hanya tinggal naruh baterai di drone saya nyalakan, saya standby. Di sini saya pasang sistem AI atau kecerdasan buatan yang terkoneksi ke server atau saya koneksikan kemanapun ya, ke yang bisa mengolah kecerdasan buatan yang saya pasang di drone saya. Maka tinggal di standby aja drone-nya. Hujan terus banget. Drone ini akan ada sensornya, dia akan tahu, hujannya kok deras banget ya. Oke, ditunggu. Begitu hujannya udah selesai, dia terbang. Dia ngerti, wah ini kayaknya berlebihan deh hujannya, dia terbang. Dia akan menyusuri kebun saya. Dia foto, cek. Setelah dia foto, dia mendarat, maka hasil olah citra gambarnya langsung diolah oleh AI yang satunya secara otomatis, diperintahkan oleh AI-nya drone. Kirim ke sana, kerjakan, coba analisa dari foto udara itu, apakah kesuburan tanah ini terganggu atau tidak, maka kan dikelola. Dan keluar laporan. Yang sangat sederhananya, keluar laporan untuk saya baca. Astaga, ternyata terlalu over nih airnya, terlalu bahasan dibusuk semua tanaman saya. Ya, itu yang sangat sederhana yang sudah ada. Nah, ini kedepannya maka akan ada dua alat
mungkin satu drone untuk mendeteksi, mungkin satu lagi alat untuk menjaga kelembaban, kekeringan ataupun kebasahan sebuah lahan. Dan mereka akan ngatur itu sendiri. Mereka akan deteksi kok nggak ada hujan ya, gitu. Nah, itu implementasinya seperti itu. Jadi teman-teman nanti pilot drone ya, jangan kalian hanya mengandalkan saya pintar nerbangin drone, saya punya sertifikat pilot drone, saya punya sertifikat yang paling sakti di Indonesia, bisa nerbangin drone di mana aja. Udah nggak laku, nanti nggak laku itu, beneran nggak laku. Yang laku adalah yang saya tulis di blog saya. Ya, jadi yang laku adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh pilot drone di era artificial intelligence, yaitu manajemen sistem AI. Jadi dia harus bisa memahami cara kerja algoritma navigasi dan troubleshootingnya. Kemudian dia harus bisa analisis data dasar, basic data analysis, menginterpretasikan output gitu ya, dari tools yang berbasis AI itu tadi. Keamanan cyber, dia harus punya pengetahuan tentang IT, keamanan jaringan, anti hacking, dia harus punya itu. Kemudian pengetahuan regulasi, dia itu basic ya, regulasi. Dia memahami hukum terkait penggunaan AI. Nah, masalah di Indonesia belum ada hukumnya untuk penggunaan AI, mungkin lagi digodok, saya nggak tahu. Yang terakhir adalah keterampilan kolaborasi. Keterampilan kolaborasi ini kalian harus hati-hati. Ini adalah kolaborasi antara manusia dan mesin, manusia dan kecerdasan buatan. Karena kalau kita sepandai-pandainya kecerdasan buatan, kalau si manusianya ini tidak bisa berkolaborasi, maka akan fatal. Bisa fatal dalam arti berbahaya, bisa fatal dalam arti tidak berguna apa-apa sama sekali, dibuang gitu. Contoh sederhananya, coba kalian pasti udah pada pakai ya, ChatGPT, Gemini, Copilot, terus apa itu, Grok aja udah sampai versi 3 loh, baru di launching tadi malam. Versi 3-nya Grok itu canggih banget. Kemudian apa tuh satunya lagi yang bisa collab kemana-mana itu, saya install semua, saya pelajari semua. Claude. Sekarang saya hanya cukup membayar asisten saya per bulan itu 350.000 kali 3. Berapa itu? 350.000 kali 3. 350.000 kali 3. 1.050.000 saja. Kalkulatornya masih kuno. Saya cukup mengeluarkan uang 1.050.000 untuk menggaji 3 asisten AI saya. ChatGPT, Claude, dan Gemini. Karena kalau yang Copilot saya sudah pakai Office yang berbayar. Itu otomatis Copilotnya berbayar. Dengan 3, saya menggaji 3 AI, itu asisten pribadi sudah saya nggak butuh lagi. Kecuali untuk kegiatan fisik ya, kayak apa ya, misalnya ngirimin paket atau terima apa tamu ya, itu karena belum ada robot di sini, itu masih pakai manusia. Tapi selain itu, administrasi keuangan, notifikasi, pesan tiket segala macam, saya udah nggak butuh lagi manusia. Asisten pribadi saya udah nggak ada lagi. Saya cukup dari HP saya aja. Saya sambung juga integrasi ke laptop saya. Jadi ini adalah warning untuk kalian pilot drone ya. Dan pada umumnya untuk kalian Gen Z. Jangan sampai hidup kalian tidak punya inisiatif. Kalian hidup harus punya inisiatif. Kalau kalian tidak memiliki inisiatif dalam bekerja, dalam belajar, dalam segala hal, kalian akan tersisih oleh AI. Kalian tidak akan dipakai. Mungkin lagi musim tagarnya apa? Kabur aja dulu gitu ya. Kabur dulu aja atau apa itu. Ya. Tidak semudah itu juga. Di luar negeri AI sudah mulai diterapkan. Efisiensi, benar-benar efisiensi. Jadi sebisa mungkin tidak terlalu banyak manusia yang dibayar otaknya, hanya cukup bayar manusia tenaga fisiknya aja. Karena otaknya semua sudah diwakilkan oleh AI. Hati-hati ya. Hati-hati teman-teman pilot drone. Kalau kalian tidak berkembang, kalau kalian telat, kalian nggak akan dapat apa-apa. Tuh, spam.
Enak ya kalau ada AI itu, kasih tahu nih telepon dari spam, jangan diterima.